Halo kawan Undira, perkenalkan saya Rivaldi Adi Saputra dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan coba memberikan gambaran umum khususnya untuk teman-teman dari siswa-siswi SMA ataupun SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya dan ingin memilih perminatan sebagai seorang teknik sipil. Nah, gambaran secara umum tentang prodi teknik sipil adalah teknik sipil merupakan bidang ilmu teknik yang mempelajari mengenai perencanaan, perancangan, pembangunan, manufaktur, manajemen atau pengelolaan, dan konservasi yang mencakup infrastruktur jalan, struktur gedung, jembatan, bendungan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan berbagai fasilitas lain umum lainnya. Nah, cabang ilmu teknik sipil ini terdiri dari berbagai macam bidang, di antaranya ada struktur bangunan, geoteknik, manajemen konstruksi, hidrologi atau pengairan, dan sampai dengan ke arah transportasi. Nah, program studi teknik sipil Universitas Dian Nusantara ditargetkan dapat menghasilkan sarjana teknik yang cerdas dan mampu merancang serta menganalisis elemen maupun sistem di bidang teknik sipil menggunakan alat-alat pokok, analitikal, komputasional, dan ataupun eksperimental, serta memiliki sikap, memahami, dan menyadari tanggung jawab profesi dan juga etika, serta karakter yang unggul sesuai dengan tantangan profesi dan lingkungan pengabdiannya. Nah, di sini saya akan coba berikan gambaran mengenai contoh apa saja sih yang dipelajari program studi teknik sipil. Contoh mata kuliah yang ada di program studi teknik sipil yaitu diantaranya adalah mengenai teknik pondasi dalam, rancangan struktur perkerasan, rancangan struktur jembatan, teknik dan rekayasa jalan raya, pemindahan tanah mekanik, sampai dengan mengenai struktur beton bertulang. Nah, untuk teman-teman, perminatan prodi di bidang teknik sipil itu ada apa saja sih? Seperti sesuai yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa di cabang ilmu teknik sipil terdiri dari berbagai macam bidang. Teman-teman bisa masuk ke arah struktur bangunan, geoteknik, manajemen konstruksi, hidrologi atau pengairan, dan juga ke bidang transportasi. Nah, prospek kerja sebagai seorang teknik sipil itu apa saja sih kira-kira? Prospek kerja dari bidang teknik sipil itu banyak sekali. Tentunya sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Di antaranya menjadi seorang geotechnical engineer, CAD technician, structural engineer, transportation engineer, railway engineer, water resource engineer, construction engineer, bisa sebagai project manager, juga sebagai civil estimator. Nah, kisaran gaji sebagai seorang teknik sipil itu berapa sih? Mungkin sebagai gambaran umum, standar gaji sebagai seorang manajer konstruksi atau project manager itu bisa berkisar di antara 7 juta hingga 30 juta. Itu tergantung kepada pengalaman individunya masing-masing. Atau bagi yang fresh graduate, mungkin sudah bisa mencapai kisaran angka 5 sampai dengan 7 juta per bulannya yang bisa dihasilkan oleh teman-teman yang ingin masuk ke dalam prodi teknik sipil. Nah, tentunya sebagai prodi teknik sipil juga punya sekali peluang usaha ataupun bisnis ke depan. Di antaranya teman-teman bisa mendirikan usaha jasa desain bangunan sebagai seorang konsultan, usaha di bidang fabrikasi pembuatan material, jadi teman-teman ini bisa menjadi seorang supplier, bisa juga sebagai usaha agen properti, sampai ke dalam usaha pekerjaan konstruksi, yaitu sebagai teman-teman sebagai kontraktor. Nah, itulah kira-kira gambaran umum mengenai program studi teknik sipil. Sekian penjelasan mengenai gambaran umum tentang program studi teknik sipil, khususnya di Universitas Dian Nusantara. Kami tunggu untuk teman-teman semua, siswa-siswi lulusan SMK atau SMK yang ingin bergabung dengan kami. Sekian dan terima kasih.